Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Teman-teman terkasih, temukan kali ini saya akan membahas secara khusus tentang pertanyaan bagaimana cara menyambut komuni kudus dalam liturgi. Memang ada banyak pertanyaan, bahkan perdebatan, bahkan juga saling menuduh, saling membesar-besarkan bahwa cara komuni saya itu lebih benar dibandingkan cara komuni orang lain, itu ya. Bahwa cara komuni saya dengan menggunakan mulut itu lebih murni, Romo, dibandingkan cara orang lain menerima komuni kudus dengan tangan. Lalu bagaimana kita dapat memahami hal tersebut? Maka pembahasan kali ini saya menyebutnya itu 3 cara menyambut komuni kudus. Cara yang pertama, komunikatur cum manu. Cara menyambut yang pertama adalah menyambut dengan tangan. Di hadapan imam dan pelayan liturgis yang lain, umat menerima hosti dengan tangan, menyambutnya dan dengan hormat menyantapnya. Menerima dengan tangan, menyambutnya dan menyantapnya dengan hormat. Dan komuni kudus dengan tangan ini itu sudah dimulai sejak abad yang pertama. Santo Tertullianus, Santo Cyprianus, dan Santo Cyrillus dari Yerusalem menegaskan komuni dengan tangan ini. Dengan tangan kiri sebagai simbol tahta untuk hosti yang ditaruh di atas tangan kanan, umat menyambut sang raja, yaitu tubuh Kristus. Setelah imam atau pelayan yang lain memberikan hosti dengan mengatakan tubuh Kristus, maka sebetulnya umat menundukkan kepala sebagai lambang penghormatan dan menerimanya sambil mengatakan amin. Bukan hanya dengan diam saja. Karena amin itu sebuah pernyataan ya terhadap tubuh Kristus yang akan kita santap. Lalu hosti yang diletakkan di tangan kiri diambil dengan tangan kanan lantas disantap oleh kita. Setelah itu umat berarak kembali menuju ke tempat duduknya yang semula. Dan tata gerak mengulurkan tangan dengan membuka telapak tangan itu adalah simbol keterbukaan hati untuk menerima tubuh Kristus. Dan dengan rendah hati pula dan dengan penuh keyakinan kita menyantapnya. Corpus Scriptorium Ecclesiasticorum Latinorum 20 dan 36 dalam De Idolatri menegaskan peran utama tangan untuk menyambut komuni yang digunakan untuk melawan setan atau roh jahat setelah menerima tubuh Kristus. Dan sikap menundukkan kepala sebelum menyambut komuni menurut Santo Theodorus dari Mopseustia adalah tanda penghormatan kepada Allah yang Maha Kuasa dalam rupa komuni. Dan sikap ini menunjukkan umat beriman yang merendahkan diri untuk menghormati Kristus. Maka Anda yang menundukkan kepala sebelum menerima komuni itu sesuatu yang luar biasa bermakna. Itu yang pertama, menyambut komuni kudus dengan tangan. Sedangkan yang kedua adalah komunikatur cum ore. Cara menyambut komuni yang kedua adalah menyambutnya dengan mulut. Dan ini dimulai sejak abad ke-9. Umat beriman dapat menyambut komuni dengan mulut di atas lidah. Mulut di atas lidah. Cara ini dilakukan sebagai tanggapan atau pencegahan gereja atas profanisasi dan penyalahgunaan praktik komuni yang terjadi karena fungsi tangan dalam kehidupan sehari-hari yang dianggap bermakna peyoratif. Fungsi tangan yang dipakai untuk mengangkat senjata pada saat berperang. Fungsi tangan yang digunakan untuk memegang uang, fulus,
dan dipakai untuk terutama hal-hal yang negatif itu dijadikan alasan untuk mengganti tata gerak dalam ritus komuni. Oleh karena itu teman-teman terkasih, ada upaya untuk mengembalikan makna misteri kudus yang ternyata telah terkontaminasi oleh penggunaan tangan yang dinilai mengurangi makna kekudusan dari komuni kudus tersebut. Maka cara yang dipakai adalah teman-teman sambil berdiri dengan tangan terkatup, umat membuka mulut dan menyiapkan lidah sebagai tempat tahta Kristus yang akan disantap. Komuni dengan mulut adalah simbol kepasrahan diri atas Allah yang masuk dalam hidup kita, masuk dalam diri kita. Ini dilakukan seperti anak kecil yang disuapi. Demikian juga kita tergantung kepada Allah melalui pelayanan liturgis yang memberikan santapan rohani kepada diri kita. Maka Mazmur 104 ayat 27 mengatakan, semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Dan menyambut komuni dengan menjulurkan lidah itu juga berarti memohon kepada Allah agar diberi makanan spiritual, dan dengan pasrah dan percaya kita menyantapnya langsung dengan mulut. Dan menyambut komuni dengan mulut juga sama seperti orang sakit yang harus dibantu oleh orang lain agar bisa makan. Itu yang kedua, menyambut komuni dengan mulut. Yang pertama menyambut komuni dengan tangan, yang kedua menyambut komuni dengan mulut. Dan cara yang ketiga ialah communicatur cum corde. Cara yang ketiga ini adalah menyambut komuni dengan hati. Selain menyambut komuni, yang pertama dengan tangan, yang kedua dengan mulut, menyambut dengan hati adalah bentuk yang jauh juga lebih penting. Sebab apa? Sebab kita sungguh menyadari bahwa yang hadir dalam komuni kudus adalah Kristus sendiri. Menyambut komuni dengan hati berarti memberikan diri sepenuhnya pada saat misa berlangsung, sehingga kita dipantaskan bersatu dengannya. Dan dengan hati, kita meresapkan sabda Allah dan menyantap tubuhnya dengan persiapan dan pemberian diri yang seutuhnya. Dengan hati pula, kita dimampukan mengikuti misa melalui partisipasi yang aktif, partisipasi yang sadar, dan juga partisipasi yang penuh. Aktif, sadar, dan penuh. Maka pedoman umum misalnya Romawi PWMR 160 sampai 163 menyebut hanya ada dua bentuk menerima komuni kudus dalam misa, yaitu dengan tangan dan dengan mulut. Akan tetapi menyambut komuni kudus dengan hati perlu ditambahkan karena lebih bermakna spiritual dibandingkan makna lahiria belaka. Maka umat menyambut komuni kudus bisa sambil berlutut, bisa juga sambil berdiri sesuai dengan ketentuan konferensi para uskup. Kalau umat menyambut sambil berdiri, dianjurkan agar sebelum menyambut tubuh dan darah Tuhan, mereka menyatakan tanda hormat yang pantas. Dengan apa? Dengan menundukkan kepala. Kalau komuni dibagikan hanya dalam rupa roti, imam mengangkat sedikit dan menunjukkan hosti kepada masing-masing orang sambil berkata, tubuh Kristus, dan masing-masing orang menjawab, amin. Lalu menyambut entah dengan lidah atau dengan mulut. Nah, yang terpenting adalah begitu teman-teman menerima, begitu hosti terima, hosti hendaknya langsung dimakan. Umat tidak diperkenankan mengambil sendiri roti kudus atau piala apabila apalagi saling memberikan antar mereka. Nah, sudah terjawab sekarang. Bagaimana cara menyambut komuni kudus? Baik dengan tangan diperbolehkan, dengan mulut juga diperbolehkan. Tetapi saya menekankan lagi adalah menyambut komuni dengan hati. Yang kedua ditekankan dalam PMR secara lahiria belaka, tetapi yang ketiga dengan hati ditekankan secara makna spiritual. Semoga menjawab. Semoga Anda tidak saling membuat atau menyangka bahwa komuniku lebih baik dibandingkan komuni yang lain. Tangan dengan mulut
itu sama-sama menjadi sesuatu yang sah dan baik dalam liturgi, tetapi dengan hati pun lebih sangat baik. Semoga membantu Anda dalam pertanyaan-pertanyaan tentang 3 cara menyambut komuni, dan semoga Cita Mogan kali ini membantu Anda semua. Saya Romo Gandhi, salam.